Formasi Kementerian Agama CPNS tahun 2024 alhamdulillah telah dibuka pada hari ini. Akan tetapi teman-teman jangan gegabah, lihatlah bagaimana cara melihat formasi yang paling bagus ala Mars Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun informasi edukasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi oke, pada video kali ini khusus untuk teman-teman, kita akan mengajari teman-teman bagaimana cara melihat formasi yang bagus. Jadi tidak selamanya formasi yang terbuka paling banyak formasinya itu yang bagus, tidak juga. Tapi ada beberapa persyaratan yang menurutnya kakak itu dari stories itu memang paling banyak yang lulus lah guys ya. Simpelnya paling banyak yang lulus dan peluang lulusnya itu tinggi gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria yang sesuai dengan ini. Sebenarnya kakak sudah sampaikan ya di beberapa live-nya di sosmed 11 kakak sudah sampaikan. Tapi khusus ya untuk teman-teman YouTube kita akan bahas di video kali ini gitu guys ya. Oke, sebelum memasuki video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke, ini alhamdulillah guys ya, kita untuk formasi Kementerian Agama untuk CPNS tahun 2024 sudah terbuka juga. Jadi sekalian nanti saya berikan beberapa saran ya untuk yang di Kementerian Agama. Jadi kita menggunakan formasi di Kementerian Agama dulu ya. Nanti bagi teman-teman yang mau dicekkan di Kementerian Kemenkumham atau di Kementerian Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Agung, silakan teman-teman di kolom komentar di instansi mana kita akan carikan formasi-formasi yang terbaik untuk teman-teman gitu guys ya. Intinya kita harus sesuaikan parameter ketiga ini. Jadi ada 3 parameter yang teman-teman harus ketahui gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu guys ya. Oke, kita lihat dulu coba. Di sini kan ada informasi yang penting guys ya. Di informasi di Kemenak ini ada penting. Pertama ada informasi bahwa guru ahli atau jabatannya teman-teman, baru kualifikasi pendidikannya teman-teman, baru yang dibutuhkan ya ini ya, itu juga ya, yang dibutuhkan dan yang lulus ya. Ini apa ya yang paling atas coba ya, kita ulang ya. Oh jumlah, oh berarti ini untuk kebutuhannya ada apa, umumkah, kumlot kah, apa dan sebagainya sini ya, sama jumlah. Oke, sama penempatannya nanti. Nah, ada fokusnya ini guys ya. Nah untuk pertama yang teman-teman harus tahu guys ya, itu adalah kualifikasi pendidikannya itu sedikit. Karena apa? Simpelnya gini guys ya, ketika banyak kualifikasi pendidikan yang diminta, otomatis banyak juga pesaingnya teman-teman. Tapi semakin sedikit kualifikasi pendidikannya yang diminta, itu pasti semakin sedikit pesaingnya teman-teman. Simpelnya gitu guys ya. Karena misalnya begini, misalnya lulusan SMA, pasti lebih banyak pelamarnya lulusan SMA dibandingkan dengan kualifikasi pendidikan yang kayak ini. Contohnya, yang kayak S1 Agribisnis atau Agribisnis Pertanian itu cuma 2. Jadi kemungkinan pesaingnya juga sedikit. Artinya seluruh lulusan S1 yang S1 Agribisnis atau S1 Agribisnis Pertanian, jadi cuma sedikit dibandingkan dengan misalnya lulusan SMA atau dengan lulusan S1 yang misalnya ada jumlah sampai 10 bahkan 20 kualifikasi pendidikan. Bahkan kemarin itu ada yang sampai 50, sampai panjang banget. Dan itu menurutnya kakak pribadi tidak sesuai, karena makin banyak pesaing otomatis peluangnya teman-teman akan berkurang. Simpelnya gitu guys. Jadi pertama, kualifikasi pendidikan jangan terlalu banyak, semakin sedikit semakin bagus. Contohnya ya paling bagus, kita lihat misalnya nih ya 2 ya, dia oke lah. Ini 2 sudah oke guys ya. Oke, coba kita lihat. Nah ini sudah oke ya, sudah oke sedikit. Nah ini cuma 1, 2, 3 masih oke. Nah kalau gini ini teman-teman harus perhatikan juga karena sudah terlalu banyak guys ya. Teman-teman perhatikan kalau begini. Permasalahannya apa? Ketika teman-teman melihat begini terlalu banyak, jadi otomatis ya pasangnya teman-teman banyak gitu. Simpelnya gitu. Nah sebelum kita menunjukkan formasi yang bagus, ini yang pertama tadi dulu ya, kualifikasi pendidikannya itu sedikit. Yang poin kedua adalah itu kebutuhan yang diminta yang umum biasanya, yang umum itu banyak. Jadi kualifikasi pendidikannya itu sedikit tapi yang diminta banyak. Contohnya ini misalnya ini ya Agribisnis. Misalnya yang dibuka itu cuma 2 lulusan ya, 2 lulusan S1 Agribisnis dan Agribisnis Pertanian. Tapi yang diterima di CPNS umum itu cuma 1. Ya sama aja. Jadi tidak sesuai gitu ya. Jadi antara sedikit kualifikasi sama dengan jumlah yang dibutuhkan itu harus selaras gitu. Sedikit
kualifikasi sama banyak yang diminta. Contohnya kita cari ya contohnya ya guys ya. Contohnya tadi sudah saya ini ya, saya sudah kasih bold supaya teman-teman. Tapi ini contoh pakai Kementerian Agama guys ya. Belum, ini contohnya tadi ya. Kemana tadi? Aduh. Oke, kita coba sabar guys ya, kita lihat dulu kemana tadi ya. Nah ini salah satu guys ya, salah satu. Ingat salah satu, masih banyak sekali yang di bawah itu yang paling banyak. Ini salah satunya aja. Nah ini untuk guru ahli pertama atau guru bahasa Inggris ya di sini ya. Ini kualifikasi pendidikannya itu cuma satu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 kualifikasi pendidikannya 7. Nah, yang dibutuhkan adalah lihat 65. Nah, jumlahnya juga 65. Jadi sebanding gitu guys ya. Jadi kualifikasi pendidikannya itu sedikit sama kebutuhannya itu banyak. Ini cukup bagus walaupun masih belum terlalu bagus guys, karena 7 kualifikasi pendidikannya diminta. Misalnya guys ya, misalnya ini cuma dua ya, misalnya ini ya. Misalnya cuma 2, itu malah tambah bagus. Intinya lihat, ketika sedikit kualifikasi pendidikan yang diminta, otomatis pilihlah juga yang kebutuhannya juga yang banyak. Itu jadi 2 parameter. Kalau ditambah lagi 1 parameter itu paling bagus guys ya. Kita buka coba di akun SCSN ya, coba ya. Ini belum masuk ini ya, tunggu ya. Oke, kita kasih masuk dulu SCSN. Oke, ini penting juga. Ini saya tidak tahu juga guys ya, ini sudah terbuka atau enggak ya di CPNS itu. Saya tidak tahu sudah terbuka atau tidak ya. Oke, udah terbuka ini ya kayaknya ya guys ya, untuk formasi. Nah, untuk formasi begini ya, saya akan teman-teman. Parameter ketiga adalah lihatlah jumlah pendapatannya teman-teman, karena di sini bisa kita lihat. Nah, misalnya kita guys ya, lulusan S1, program studinya tadi apa ya, bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris misalnya ya, Inggris misalnya Inggris misalnya, Inggris agama misalnya guys ya, misalnya. Nah, misalnya tadi yang mana tadi yang 62 ini ya. Nah, misalnya ini tadi. Nah, bayangkan coba guys ya, berapa misalnya kita lihat berapa gajinya. Kalau gajinya semakin tinggi berarti semakin bagus. Jadi kualifikasi pendidikannya sedikit, jumlah pendaftarnya banyak, sama gajinya itu tinggi. Itu kalau 3 parameter ini dapat, oke sekali itu guys ya. Jadi teman-teman langsung pilih aja, jangan ragu-ragu gitu guys ya. Kalau ketiga parameter ini sudah ada. Ini masih belum ya, kenapa ya? Terlalu banyak. Oh ini ya. Nah, untuk informasinya di sini ya, tapi masih belum nih, ngelek sorry ya. Sementara mencari guys ya. Sabar teman-teman yuk. Coba ini. Nah, di sini ada ya. Gajinya ternyata 2,7 sampai 6,1. Cukup tinggi untuk di daerah Sumatera Barat ya, daerah Sumatera Barat. Ini belum termasuk yang tunjangan juga, masih belum termasuk tunjangan. Jadi sudah sudah cukup tinggi guys ya ini. Jadi kita sarankan begini. Jadi memilih formasi itu ketiga parameter. Kualifikasi pendidikannya itu sedikit yang diminta, jumlah yang diminta itu banyak, dan gajinya itu tinggi. Cukup 3 itu aja. Kalau sudah dapat itu, teman-teman langsung pilih aja. Kalau di Kementerian Agama sudah banyak ya, label lah ya, sudah kakak label. Nanti teman-teman silakan aja lihat ini pakai 3 parameter itu. Kalau sudah mencukupi 3 parameter itu, teman-teman langsung saja pilih guys ya. Karena kita untuk melihat peluang lulus itu teman-teman itu simpel sekali. Intinya lihat jangan sampai terlalu banyak pesaingnya teman-teman gitu ya. Kalau semakin banyak pesaingnya teman-teman, atau semakin banyak kualifikasi yang dibuka, pasti semakin banyak pesaingnya teman-teman, dan peluangnya akan semakin susah juga gitu simpelnya guys ya. Oke, mungkin sekian ya guys ya, video kali ini. Teman-teman silahkan di request kita mau bongkar formasi apa lagi, kemenuhan kah atau apakah, silahkan teman-teman di kolom komentar guys ya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.